pembelajaran jarak jauh. Tetap semangat, kita Semoga sehat selalu. Ya, pelajaran kali ini Saya mengajar mata pelajaran IPA kelas 7 dan kelas Salam. Kalian pasti sudah kenal dengan Bapak. Sekalian apa kabar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika. Nah, hari ini saya masih akan membahas tentang bangun ruang sisi datar. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kubus dan balok, hari ini kita akan membahas tentang prisma. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi yang sama dan sebangun sebagai alas dan atap. Yang gambar pertama adalah prisma segitiga, yang gambar kedua adalah prisma segi empat atau sama dengan balok. Nah, prisma itu kan alas sama atapnya sama ya, bentuknya kongruen. Nah, ini prisma segitiga, kalau kita buka kulitnya atau jaring-jaringnya, terdiri dari dua buah segitiga dan tiga buah persegi panjang. Nah, dua buah segitiganya itu kongruen sebagai alas dan atap. Tiga buah persegi panjangnya beda-beda nih ukurannya. Nah, gimana sih cara menghitung luas permukaan prisma? Nah, dalam hal ini prisma segitiga nih. Yang kita akan bahas dulu adalah prisma segitiga. Luas permukaan prisma segitiga berarti 2 kali luas segitiga. Luas segitiganya kan ada 2 ya, alas dan atap. Ditambah 3 luas persegi panjang. Nah, persegi panjang ini beda-beda nih, tergantung nanti dengan sisi segitiganya. Jadi luas permukaannya yaitu 2 luas segitiga ditambah 3 luas persegi panjang. Gimana sih cara menghitungnya? Contohnya nih, misalkan ada sebuah prisma, alasnya bentuknya segitiga dengan ukuran 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Tingginya 10 cm. Kalau kita buka, jaring-jaringnya seperti di gambar. Nah, jadi kita bisa menghitung luas permukaan prisma segitiga dengan rumus yang tadi.
2 kali luas segitiga sebab alas dan atap ditambah 3 luas persegi panjang. Nah, sama dengan 2 kali luas segitiga itu kan alas kali tinggi bagi 2. Di situ 3 kali 4 bagi 2. 5-nya kemana? 5 itu kan hipotenusa atau sisi miring. Sisi miring itu kan nggak dihitung ya kalau untuk menghitung luas segitiga. Jadi 3 kali 4 bagi 2. Dikali 2 karena segitiganya ada 2. Ditambah, nah persegi panjang yang pertama kalian perhatikan 3 kali 10. Oke, lebarnya 3, panjangnya 10. Persegi panjang yang kedua saya kasih tanda 2 tuh 5 kali 10. Sedangkan persegi panjang yang ketiga sama dengan 4 kali 10. Beda-beda ukurannya. Yang pertama 3 kali 10, yang kedua 5 kali 10, yang ketiga 4 kali 10. Nah, ini kita hitung dulu luas segitiganya karena 2 sama 2 bisa dibagi, tinggal 3 kali 4 sama dengan 12. Ditambah 3 kali 10 kan 30, 5 kali 10 50, 4 kali 10 40. Jadi 12 ditambah 30 tambah 50 tambah 40 kan 120. Jadi 12 tambah 120 sama dengan 132 cm persegi. Luas permukaan itu ingat ya, cm persegi. Nah, ini rumus lain untuk menghitung luas permukaan prisma. Caranya lebih mudah. Caranya lebih mudah ya, kalian ingat-ingat. Misalkan tadi contoh soalnya prisma segitiga alasnya 3, 4, dan 5. Tingginya 10. Nah, untuk menghitung luas permukaan prisma, rumusnya 2 kali luas alas. Karena alas dan atap itu sama bentuknya. Ditambah, nah ini perhatikan ya. Keliling alas, keliling berarti kan ditambah ya. Keliling alasnya bentuknya apa? Keliling alas dikali tinggi. Nah, kalian perhatikan, hafalkan, luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas yang kamu jumlahin sisi-sisinya dikali tinggi. 2 kali luas alas sama seperti yang tadi, 2 kali 3 kali 4 dibagi 2. Luas segitiga kan alas kali tinggi bagi 2. Nah, keliling alas kan sisinya 3, 4, dan 5. Untuk mencari keliling kan tinggal dijumlahkan saja. 3 tambah 4 tambah 5 dikali tinggi. Tingginya sama dengan 10. Nah, 2 kali luas alas 2 dibagi 2 tinggal 3 kali 4 12. Ditambah 3 tambah 4 tambah 5 kan 12 dikali 10. Sama dengan 12 tambah 12 kali 10 kan 120. 12 tambah 120 sama dengan 132 cm persegi. Cukup mudah ya. 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Nah, itu untuk luas permukaan prisma. Nah, sekarang ini adalah bangun limas segi 4. Bangun limas. Apa sih yang dimaksud dengan bangun limas? Limas segi 4 adalah bangun ruang yang alasnya berbentuk segi 4 dan 4 sisi tegak yang berbentuk segitiga. Nah, kalau kita buka jaring-jaringnya seperti gambar di samping. Alasnya satu berbentuk segi 4, kan 5 segi 4 yang sedang kita bahas, sedangkan 4 sisi tegak yang berbentuk segitiga. Nah, contoh nih, misalkan saya kasih tanda merah itu adalah tinggi limas. Untuk yang warna kuning, garis kuning adalah tinggi segitiga. Bedakan tinggi limas dan tinggi segitiga. Nah, untuk menghitung luas permukaan limas segi 4 sama dengan luas segi 4 sebagai alasnya ditambah 4 luas segitiga. Kenapa 4? Karena sisi tegaknya terdiri dari segitiga yang berjumlah 4 buah. Limas segi 4. Ya, luas alasnya berbentuk segi 4 ditambah 4 luas segitiga sebagai sisi tegaknya. Nah, contoh soalnya nih, misalkan ada limas segi 4, sisi alasnya 12 dan 12, tinggi limas 8 cm dan tinggi segitiga 10 cm. Maka luas permukaan limas tadi sama dengan luas segi 4 atau luas alasnya ditambah 4 kali luas segitiga. Nah, luas segi 4 untuk alasnya kan 12 kali 12 karena berbentuk persegi ya. Sisi kali sisi ditambah 4 kali luas segitiga itu kan alas kali tinggi bagi 2. Alasnya 12, tingginya 10 yang garis kuning dibagi 2. Bukan yang 8 ya, 8 itu tinggi limas nanti untuk menghitung volume. 12 kali 12 sama dengan 144 ditambah 4 bagi 2 kan
bisa kita bagi, tinggal 2 kali 12, 24 kali 10, 240. Jadi 144 ditambah 240 sama dengan 384 cm persegi. Paham ya? Oke, nih contoh soal untuk bisa dipahami lebih lanjut. Sebuah prisma dengan alas belah ketupat. Nah, ini sekarang prisma alasnya belah ketupat. Panjang diagonalnya 16 cm dan 12 cm. Tinggi prisma 20. Hitunglah luas permukaan prisma tersebut. Nah, pakai gambar nih biar kalian lebih paham. Tingginya kan 20 cm. Diagonal itu apa sih? Diagonal itu dari A ke C 16 cm. Diagonal yang kedua BD 12 cm. Nah, ini nih contoh belah ketupat nih, bangun belah ketupat. Jika AC 16 cm, maka OC setengahnya 8. Jika BD 12 cm, maka OD setengahnya 6 cm. Untuk apa kita menghitung setengahnya dari diagonal? Untuk menghitung sisinya dengan rumus Pitagoras. Jadi kita bisa nyari panjang CD itu pakai rumus Pitagoras. Masih ingat ya rumus Pitagoras? CD kuadrat itu kan kalau kita mau nyari CD berarti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. CD kuadrat sama dengan 6 kuadrat itu kan 36. 8 kuadrat 64. CD-nya berarti 100. CD kuadrat 100. Berarti untuk menghitung CD berarti akar 100. Maka CD sama dengan 10 cm. CD itu apa? CD itu kan sisi dari belah ketupatnya. Sedangkan AC dan BD itu kan diagonal. Tadi baru diketahui diagonal. Nah, sisinya sudah kita ketahui jadi 10, semuanya sama. Belah ketupat sisinya sama semua, 10 cm. Nah, luas permukaan prisma tadi, semua prisma luas permukaannya sama. 2 kali luas alas, karena alas dan atapnya pasti bentuknya sama. Ditambah keliling alas kali tinggi. Ingat, luas belah ketupat adalah diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Ingat-ingat lagi ya pelajaran SD untuk luas belah ketupat. Ditambah keliling alas kali tinggi. Oke, 2 kali diagonal 1 tadi panjang diagonalnya kan 16. Diagonal keduanya 12 dibagi 2. Ditambah keliling alas berarti 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 kali tinggi. Tingginya tadi 20, tinggi prismanya. Sampai sini paham ya? Nah, 2 dengan 2 bisa kita bagi. 16 kali 12 itu 192. Ditambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10, 40 dikali 20. 192 ditambah 40 kali 20 itu 800. 192 ditambah 800 sama dengan 992.